Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Putri Alfi Salimah Ramadhani dengan NIM 12420300449 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2C. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini Ana pengen sedikit sharing gitu ya mengenai babak yang paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Nah, jadi awal ceritanya itu ketika dinasti Umayyah yang ada di Damaskus itu runtuh karena pemberontakan dari Abbasiyah gitu. Karena kan dinasti Bani Umayyah ini dibagi ke dalam dua periode gitu. Yang pertama itu periode yang ada di Damaskus, dan yang kedua itu periode yang ada di Andalusia. Nah, pada saat itu gitu ya, dinasti Abbasiyah itu melakukan pemberantasan gitu ya, keturunan Bani Umayyah gitu ya. Semuanya diberantas habis gitu ya. Terkecuali satu orang gitu, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, yang mana beliau ini berhasil melarikan diri ke Andalusia gitu, atau bisa disebut juga dengan Spanyol Selatan. Nah, pada di sana gitu, pada waktu sekitaran tahun 756 Masehi, nah Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendirikan kekuasaan baru. Ya walaupun kekuasaan ini tuh kalau secara politik itu terpisah dari kekuasaan Umayyah yang ada di timur. Nah, tetapi kekuasaan ini pun masih tetap kuat gitu, dan emang menjadi dasar atau menjadi cikal bakal adanya kemajuan atau kejayaan Islam yang ada di Eropa Barat gitu. Nah, selanjutnya setelah Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil mendirikan kekuasaan baru ini gitu yang ada di Andalusia, itu barulah terlihat atau muncul kemajuan-kemajuan yang ada di Andalusia gitu ya, kemajuan-kemajuan di berbagai bidang gitu ya. Nah, di sini Ana tuh pengen memaparkan beberapa kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Yang pertama itu ada di bidang arsitektur, yang kedua itu ada di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, kemudian ada di bidang pendidikan dan perpustakaan, di bidang pertanian dan teknologi, kemudian di bidang ekonomi dan perdagangan, yang terakhir itu ada di bidang toleransi dan multikulturalisme gitu ya. Nah, dari segi arsitektur nih udah jelas ya, ini tuh paling mencolok gitu. Kenapa? Karena ada bukti nyatanya gitu, Nah, salah satunya itu ada Masjid Cordoba gitu, Masjid Cordoba, yang mana masjid ini tuh bangunannya itu sangat megah dan unik gitu ya, dan penuh makna simbolik Islam gitu. Kemudian ada juga Istana Alhambra yang ada di Granada gitu. Nah, istana ini tuh desainnya itu sangat indah dan rumit gitu ya, banyak ukiran kaligrafi, juga penuh dengan seni geometris. Nah, kemudian di kota-kota di Andalusia pun itu sudah dilengkapi dengan sistem saluran air atau irigasi dan pencahayaan yang modern gitu, yang ini tuh merupakan suatu hal yang sangat luar biasa gitu pada masanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat gitu. Nah, Andalusia ini sering disebut dengan rumah para ilmuwan karena di Andalusia ini banyak lahir para ilmuwan hebat gitu ya. Yang contohnya itu ada Ibnu Rushdi, atau sering disebut juga dengan Averroes ya. Beliau itu merupakan orang atau ulama yang ahli di bidang hukum dan filsafat ya. Bahkan karya beliau itu dibaca oleh sarjana-sarjana yang ada di Eropa gitu. Kemudian ada Abbas Ibnu Firnas
Beliau ini seorang ilmuwan yang mencoba terbang dengan alat rakitannya sendiri gitu ya. Beliau menggunakan alat tersebut di tangannya gitu ya, di badannya, kemudian mencoba terbang gitu ya, ternyata gagal, diperbaiki lagi, dicoba lagi, sampai akhirnya beliau itu bisa terbang dengan alat rakitannya gitu, mulai dari 5 meter, 10 meter dan seterusnya gitu. Padahal itu masih jauh dari sistem modern gitu ya, penerbangan jauh dari sistem penerbangan modern. Kemudian ada juga Ibnu Hazm, kemudian ada juga Az-Zahrawi. Nah, Az-Zahrawi ini beliau ahli di bidang kedokteran. Beliau itu menulis tentang itu kedokteran gitu ya, yang mana bukunya ini digunakan di Eropa gitu, bahkan sampai ratusan tahun kemudian gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bidang pendidikan dan perpustakaan gitu, dimana di sini tuh muncul sistem madrasah dan perpustakaan besar tuh, ada perpustakaan yang ada di Cordoba dan Toledo. Nah, di kota Cordoba ini terdapat lebih dari 70 perpustakaan dan sekolah tinggi gitu, dan sekolah tinggi juga di sana tuh, di perpustakaan Cordoba ini terdapat ratusan ribu menyimpan gitu ya, menyimpan ratusan ribu manuskrip gitu ya, menyimpan ratusan ribu manuskrip. Nah, untuk pendidikannya pun itu adalah pendidikan yang terbuka gitu ya, terbuka untuk umum, untuk setiap kalangan, baik itu orang Islam sendiri gitu ya, ataupun non Islam gitu ya. Mereka bisa belajar dari satu halakoh yang sama dan dari guru yang sama juga gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bidang pertanian dan teknologi. Nah, di bidang pertanian, Andalusia ini berhasil menciptakan sistem irigasi yang canggih gitu. Bahkan mereka juga mengenalkan tumbuhan-tumbuhan baru kayak jeruk, tebu, saffron gitu ya, kapas dan lain sebagainya gitu. Nah, kincir air gitu ya, kincir air dan teknologi lainnya ini dijadikan contoh gitu, oleh orang-orang atau oleh daerah-daerah lain yang ada di Eropa gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, di bidang ekonomi dan perdagangan ini di Andalusia itu menjadi pusat perdagangan yang sangat strategis yang menghubungkan antara Eropa, Timur Tengah, juga Afrika gitu ya. Mereka juga menggunakan koin emas, juga ada koin perak gitu, secara stabil. Mereka juga menggunakan sistem pajak yang rapi gitu ya. Terdapat juga di sana tuh pasar-pasar besar, juga ada pelabuhan dagang yang masih aktif gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada di bidang toleransi dan multikulturalisme gitu ya. Nah, gak kalah penting nih hal ini ya. Jadi toleransi beragama itu sangat luar biasa di sana. Bahkan seorang muslim gitu ya, muslim, Yahudi, Kristen itu mereka hidup berdampingan gitu. Bahkan bisa sampai bekerja sama, bisa berdagang dan berdiskusi atau sharing ilmu pengetahuan gitu mereka itu. Nah, kehidupan yang multikultural di sana itu justru menjadi kekuatan besar gitu ya bagi kemajuan atau kokohnya peradaban di Andalusia gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pembelajaran bahwa kemajuan yang ada di Andalusia ini bukan hanya sekedar faktor dari kekuatan politik dan teknologi saja gitu, tapi juga dari keterbukaannya terhadap ilmu pengetahuan dan keberagaman gitu ya. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa Islam ini adalah rahmat, bukan hanya untuk satu kelompok tapi juga untuk seluruh manusia gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini dan bisa terus semangat dalam menuntut ilmu dan terus menegakkan toleransi beragama gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.